Keluhan yang terutama paling banyak itu urusan rumah tangga. Dan untuk yang kedua, ekonomi yang saya tangani. Baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kita pakai putar giling. Tapi kalau kita pakai yang tingkatan tinggi, itu pakai media lintrik goreng. Di sini saya hanya menggunakan media susuk samber lilin. Ini anggota dewan yang kaya, ini gajinya gede, goreng pakai lintrik gitu. Iya, kebanyakan itu sudah. Di samping merukunkan rumah tangga, tapi juga bisa memberantakan rumah tangga. Bisa. Ya. Katanya Mas Aji ini seorang yang sudah diangkat atau anak asuh dari Kanjeng Ratu Kidul. Dibilang seperti itu ya karena customer atau tamu saya itu kebanyakan, Mas Haji, aku pernah lihat sampean di pantai dan didampingi wujud manusia tapi berbadan ular itu banyak. Orang yang datang ke sini minta pertolongan Mas Haji dari berbagai persoalan yang sudah kita sampaikan, itu rata-rata sukses Mas Haji. Pasti sukses, saya bantu. Jadi di kesempatan malam hari ini saya berada di sebuah desa yang berada di wilayah Mojokerto bagian selatan. Kalau boleh tahu, tepatnya di desa apa nih, Mas? Di Desa Kalen, Dusun Kalen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan saat ini kita sowan di sebuah sanggar pemujaan dengan Mas Aji. Iya. Beliau ini adalah seorang spiritual. Kita sempat mendengar informasi bahwa Mas Aji ini adalah keturunan langsung dari Kanjeng Ratu Kidul. Mas Aji ini kan sudah menekuni bidang spiritualis. Ini sudah berapa tahun Mas Aji? Kurang lebih 17-18 tahun. 18 tahun ya Mas ya? Iya. Dan tentunya sudah banyak sekali orang yang sudah merasakan pertolongan Mas Aji ini datang ke sini. Itu keluhannya apa saja? Keluhan yang terutama paling banyak itu urusan rumah tangga. Dan untuk yang kedua, ekonomi. Itu paling banyak yang saya tangani. Baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang jenengan maksud urusan rumah tangga itu seperti apa? Dalam arti untuk urusan rumah tangga itu untuk kita menyatukan kembali hubungan seseorang yang pisah. Entah itu ada faktor orang ketiga ataupun gangguan dari luar. Seperti itu. Faktor orang ketiga. Iya, dalam garis besar, misalnya gini, sang suami kecantol sama orang lain, istri pun kecantol sama orang lain. Itu larinya ke jenengan gitu ya? Iya, seperti itu. Paling banyak itu yang saya tangani. Nah, yang kesini itu kan mayoritas orang yang sudah meyakini bahwa jenengan itu orang yang bisa, Mas Haji. Iya. Orang yang bisa memberi pertolongan lah. Siap. Di samping ke minta pertolongan ke Tuhan, ternyata upaya manusia itu juga seperti ini, minta pertolongan ke para spiritual kan gitu ya. Iya. Penanganan pertama Mas Haji yang jenengan tangani ketika satu contoh lah, misalnya seorang istri yang suaminya kecantol orang lain. Kalau untuk masalah seperti itu kita kan tujuannya untuk mengembalikan suatu hubungan kembali toh. Itu pakai media kartu lintrik kalau untuk penanganan pertama. Jadi kita harus memisahkan suatu hubungan sama orang ketiga ataupun pengganggu, katakan pelakor, itu bisa dengan menggunakan cara media kartu lintrik. Itu bisa dengan cara kalau memang tidak pulang beliau, kita pakai putar giling. Tapi kalau kita pakai yang tingkatan tinggi, itu pakai media lintrik goreng. Kita harus mengembalikan suatu hubungan, tetapi kita harus memisahkan dengan orang lain itu dulu. Kalau untuk lintrik goreng, jadi harus mematikan rasa nafsu ke orang lain, baru kita kembalikan semula. Tadi jangan menyebut pelakor atau orang ketiga. Orang ketiga lah, anggaplah orang ketiga. Ada rumah tangga seorang yang suaminya kecantol nyon sewu ya, LC gitu ya, atau purel gitu ya. Datang ke sini, Mas Aji, saya ingin suamiku supaya bisa melupakan simpenannya gitu ya. Datang ke sini, jangan ritualnya seperti apa, Mas Aji? Kalau untuk kesini ritualnya secara langsung, baik pengguna jasa ataupun saya itu sekali kita prosesi di sini semua bisa dengan cara kita pakai media lintrik goreng seperti ini, gitu loh. Jadi lewat media foto.
foto target sama foto pemohon kita prosesikan di sini juga. Seperti itu. Anggaplah istrinya datang ke sini minta tolong jenengan. Itu harus membawa foto gitu ya Mas Haji? Iya, tetap media foto. Foto target itu yang dalam arti LC tadi atau Purel tadi. Iya. Sama foto suami yang kecantol. Kecantol itu tadi. Itu jenengan goreng. Iya, kita olah di sini. Kita praktekkan secara langsung untuk mengembalikan suatu hubungan target sama si pemohon gitu loh. Digoreng itu maksudnya seperti apa Mas Haji? Digoreng itu dalam maksud di sini tuh kita kembalikan rasa, nafsu, pikiran ke pemohon seperti itu. Jadi kita bikin seseorang itu kembali rasa ke pemohon ataupun si istri atau si suami yang memintakan untuk kembali lagi suatu hubungan. Kalau untuk yang saya tangani selama ini insya Allah kembali semuanya. Jadi untuk kita memisahkan sama si pelakor itu otomatis bisa. Dan kebetulan kadang itu ada yang kembali ke sini lagi, itu pun sang pelakornya bisa terjadi itu. Bisa memohonkan kembali untuk hubungan orang lain itu tadi. Yang awalnya kan istri datang ke sini. Iya. Istri dari si memohonkan suaminya balik lagi. Bisa lepas dari sang pelakor. Katakanlah seperti itu. Itu banyak terjadi. Kalau untuk sang suami kembali kepada si istri, itu waktu itu kembali bisa. Secara langsung ataupun bertahap itu bisa. Akan tetapi di kemudian hari bisa terjadi lagi untuk sang pelakor memintakan ke sini. Bisa. Jadi kebalikannya gitu ya Mas ya? Malah sering itu terjadi seperti itu. Tanpa sengaja ya Mas? Tanpa sengaja. Dan kebetulan di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Seperti itu. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, jenengan juga melayani gitu ya? Ya tetap saya layani dimanapun posisinya. Kita lihat untuk karakter seseorang juga. Jadi jenengan tidak membedakan dari pihak manapun? Tidak. Awal pihak dari yang bersangkutan, ya istri tadi. Iya. Yang kedua dari si pelakor yang disuruh memisahkan itu memisahkan. Tidak. Padahal jenengan tahu ya Mas. Sudah tahu. Tapi dua-duanya tetap jenengan jalani. Iya, tetap saya tangani. Jenengan layani juga. Iya. Itu cukup satu kali atau beberapa kali Mas Haji? Kalau untuk kita ambil lintrik goreng itu cukup satu kali prosesi. Karena kunci itu sudah dibawa sama sang pasien. Kalau kita pakai media yang tingkat tinggi, katakanlah lintrik goreng. Jadi lintrik goreng itu sifatnya permanen, tidak ngejok atau mengulang. Tapi kalau kita ambil lintrik biasa, itu bisa mengulang atau berulang-ulang untuk prosesi. Katakanlah kalau kita pelet, itu ada jangka waktu. Jangka waktunya habis, ya tetap kita harus mengulang. Itu namanya putar giling. Kalau lintrik goreng itu sifatnya lebih pamungkas itu? Iya, itu sudah tingkat tinggi kalau untuk lintrik goreng. Jadi yang jenengan goreng dianggaplah itu tempat penggorengan? Iya. Itu medianya foto tadi? Foto target sama si pemohon, itu untuk menyatukan hubungan. Sekali ritual itu pasti tercapai apa yang diinginkan? Iya, kebanyakan kalau untuk yang saya tangani itu tercapai untuk apa yang diharapkan. Di era sekarang ini kan lagi banyak ini nyun sewu ya Mas Haji ya, kasus ya dimana seorang suami yang kecantol orang lain, kecantol LC yang saya sebutkan tadi, kecantol Purel, ini lagi marah ini ya. Iya. Tamu jenengan yang datang ke sini itu dari mana saja Mas Haji? Kalau untuk tamu yang datang kebanyakan itu luar kota. Luar kota. Baik di dalam negeri atau di luar negeri itu pun banyak banget yang saya tangani. Hampir setiap hari. Bahkan dari luar negeri? Iya. Banyak. Kalau orang yang domisili di luar negeri, itu caranya seperti apa? Itu pakai media, tetap media foto. Itu semua kan tergantung pada keyakinan masing-masing untuk pengguna jasa. Jadi kalau kita keyakinan penuh untuk hajat dipasrahkan ke spiritual atau praktisi, insya Allah tercapai. Apapun itu hal. Yang penting untuk di saya keyakinan penuh dan target saya pun masih hidup bisa. Dimanapun dan kapanpun itu bisa. Walaupun nyebrang laut bisa, Mas Haji? Karena pelet atau sihir itu tidak ada batasan. Dimanapun, kapanpun bisa. Itu pelet. Mas Haji ini juga punya piandel atau kesaktian yang didapat dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu susuk. Susuk itu seperti apa, Mas Haji? Susuk di sini yang saya tangani paling banyak itu kan untuk pekerja malam ataupun mbak-mbak LC yang pengguna jasa saya itu paling banyak. Itu di sini saya hanya menggunakan media susuk samber lilin, jenis serangga atau unggas yang kita ambil hanya sayapnya saja. Itu untuk media pengasian
kerezekian sama kewibawaan. Itu media samber lilin. Jadi susu itu bisa dikonsumsi ataupun buat ageman atau pegangan saja bisa. Itu susu samber lilin. Samber lilin itu yang jenengan maksud tuh berupa apa, Mas? Itu jenis unggas atau serangga. Yang dimanfaatkan untuk susu itu apanya? Sayapnya saja. Itu bisa dikonsumsi secara langsung ataupun untuk pegangan. Semacam jimat, itu bisa. Apakah sayap dari hewan yang bernama samber lilin itu ditancapkan atau dimasukkan ke daging atau kulit gitu, Mas sih? Oh enggak, itu tinggal dikonsumsi saja. Tidak kita pasangkan pada kulit dan sebagainya. Itu langsung konsumsi bisa. Itu susu loloh. Jadi bisa langsung dikonsumsi sama pisang. Itu bisa nanti. Jadi media sayap dari hewan yang bernama samber lilin itu untuk susu. Susu kan terkenal dengan menancapkan sesuatu ke badan kan gitu ya. Tapi ini lebih beda, ditelan gitu ya. Ditelan. Dengan pisang. Dengan pisang saja. Makanya samber lilin itu bisa kita kirim sampai mancanegara. Karena susu itu tinggal pakai atau tinggal konsumsi saja. Jadi lebih praktis gitu ya, Mas Aji? Iya. Manfaat dari susu samber lilin itu apa saja? Bisa dijelaskan? Manfaat paling utama itu untuk pengasihan tingkat tinggi. Jadi untuk kewibawaan, bikin tunduk takluk seseorang, ataupun untuk berurusan dengan orang banyak. Karena susu itu namanya pengasihan, jadi berhubungan dengan orang banyak. Berarti tidak untuk satu orang. Aura wajah atau kewibawaan gitu? Iya, kewibawaan. Dan untuk aura wajah pun bisa terpancar dengan sendirinya. Karena susu itu aktif secara langsung. Orang yang melaksanakan atau pernah susu, itu kan ada pantangan-pantangan, Mas Aji. Iya. Di susu samber lilin yang jenengan praktekkan, adakah pantangan tertentu yang harus dihindari dari Kalau orang? untuk susu samber lilin di saya kebanyakan tidak ada pantangan, cuman itu tergantung power seseorang. Kalau power seseorang dalam posisi down ataupun ada problem masalah, itu akan turun powernya. Tapi kalau seseorang itu merasa bangga dengan dirinya sendiri, keyakinan penuh, power itu akan naik. Jadi untuk kewibawaan itu semakin tinggi. Kayak daya pikat aura itu semakin tinggi, seperti itu. Jadi intinya ketika orang yang sudah pernah susu ke jenengan, susu samber lilin, itu harus yakin. Iya, semua itu. Harus yakin ya? Harus yakin. Saya pernah susu di Mas Aji gitu jenengan. Iya. Dan saya yakin bahwa akan seperti ini gitu ya. Iya. Tidak boleh down. Tidak boleh. Harus meyakini. Iya. Karena kalau seseorang down ataupun kurang keyakinan akan turun sendiri untuk power ataupun kewibawaan. Dan kebanyakan susu itu dipakai ya mbak-mbak Elsie, sales marketing sebagai itu untuk menunjang kinerja, mendapatkan seseorang, mengikat rasa. Jadi dari sekian banyak, anggaplah ini murid atau tamu jenengan yang datang ke sini, itu para pekerja malam atau mbak-mbak Elsie? Iya, paling banyak. Paling banyak? Iya. Untuk power atau pemikat dari tamu lah, anggaplah tamu betul. gitu ya? Untuk kerezekian. Untuk kerezekian? Iya, jadi nanti kalau sudah dapat tamu, itu biasanya langsung pakai lintrik. Kalau untuk mbak-mbak Elsie ya. Karena kalau lintrik kan sifatnya mengikat. Seperti itu. Iya. Jadi untuk aura wajah mereka pasang susu. Pasang susu untuk pemikat. Untuk memikat ya. Iya. Dan setelah mendapat target si A, DPR yang lagi gajinya naik-naiknya itu ya, dapat target baru tamu untuk dewan. Pakai lintrik goreng baru nantinya. Kita Elsie tadi atau mbak-mbak Elsie tadi nembak dengan lintrik goreng. Iya. Ini anggota dewan yang kaya ini gajinya gede. Kita seperti goreng itu. pakai lintrik gitu. Iya, kebanyakan itu sudah. Bertekuk lutut ya Mas Aji? Iya, apapun itu pasti royal. Coba ini Mas Aji, diceritakan dari pengalaman. Ini kan kebetulan lagi, ya mungkin hujan. Kalau tidak hujan ini ramai teman-teman. Di sini banyak sekali tamu mbak-mbak Elsie. Tadi kalau misalnya tadi nggak hujan, mungkin kita bisa tanyai dan minta kesaksian mereka. Coba kita ambil dari Mas Aji, kesaksian dari mbak-mbak Elsie yang sudah sukses datang ke sini. Itu keluhannya datang ke sini ingin terus berkunjung ke sini atau bosan dengan Mas Aji atau kecewa dengan Mas Aji? Kalau untuk hasil kinerja saya, kebanyakan itu malah pengen nambah. Meskipun katakanlah punya pasangan, itu malah lebih dominan pengen tambah lagi. Maksudnya pengen tambah itu berapa? Kalau untuk gandengan dalam arti pasangan hidup, malah dia pengen lebih dari itu, gitu loh.
malah pengen main ke sini, malah pengen mendapatkan seseorang yang lebih dari itu, padahal sudah dapat apa yang diharapkan. Biasanya ke sini pakai katakanlah sepeda motor, sekarang sudah bermobil semua. Itu paling banyak. Itu ya Mas ya? Iya. Yang awalnya ke sini naik Gojek, iya. Itu sekarang sudah bawa mobil. Sudah pakai kendaraan sendiri. Sudah pakai kendaraan sendiri semua. Biasa. Sudah mandiri semua. Sudah banyak yang mandiri ya Mas Haji? Iya. Bagi seseorang yang punya suami, punya istri, hati-hati gitu loh. Karena pelet atau sihir itu bisa kena siapapun dan kapanpun. Dengan semudah itu ya Mas Haji? Iya, dengan semudah itu. Oke. Jadi Mas Haji ini spesialis, bisa dibilang untuk kita tarik kesimpulan, di samping merukunkan rumah tangga, tapi juga bisa memberantakkan rumah tangga. Bisa. Kita bikin berantakan urusan orang lain ataupun rumah tangga orang lain bisa. Itu kan banyak faktor juga, gitu loh. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan untuk memisahkan atau bikin berantakan. Karena seseorang kadang ada yang tidak tahan dengan rumah tangga. Itu kan paling banyak. Pengen bojone ditukar tambah, pengen dipisahkan. Karena kan banyak faktor. Entah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, itu kan banyak, gitu loh. Jadi masih ada selektif dari problem yang disampaikan para tamu yang datang ke sini, Mas Haji? Iya. Iya, tidak semata-mata orang yang datang ke sini minta dipisahkan, kan tetap jenengan selektif ya? Iya, tetap ada aturannya. Walaupun itu hanya dengan penyampaian lisan. Mas, iki bojoku gak nafkahi sakmene wulan. Ya, seperti itu ya contohnya ya? Iya. Oke. Luar biasa sekali. Jadi di samping itu Mas Haji, ini saya juga sempat mendengar, ini kan Mas Haji kan juga sudah viral. Ya nyun sewu ya. Katanya Mas Haji ini seorang yang sudah diangkat atau anak asuh dari Kanjeng Ratu Kidul. Mas Haji bisa disepil, kenapa Mas Haji punya julukan seperti itu? Ya waktu itu kan sering dibilang seperti itu ya karena kebanyakan customer atau tamu saya itu kebanyakan memimpikan saya ataupun pernah berjumpa, baik itu di dalam mimpi. Ada yang bermimpi, Mas Haji, aku pernah lihat sampean di pantai dan didampingi wujud manusia tapi berbadan ular, itu banyak. Seperti itu banyak banget. Dan banyak yang mengakui juga kalau pernah ke sini padahal belum berjumpa saya, meskipun itu di luar negeri. Seperti itu. Jadi banyak yang bilang, Mas Haji, aku pernah berjumpa Mas Haji di pantai sini. Mas Haji, lokasinya di mana? Di Malang kah? Enggak. Lokasiku di Delanggu, Mojokerto. Jadi para tamu yang datang ke sini mungkin lewat mimpi atau bisikan-bisikan gaib itu melihat Mas Haji itu didampingi sosok perempuan cantik yang berbadan ular. Iya, seperti itu. Diduga itu adalah perwujudan dari Kanjeng Ratu Kidul. Kidul gitu ya. Iya. Makanya lebih viralnya Mas Haji ini adalah anak angkat Kanjeng Ratu Kidul. Gitu ya Mas Haji ya? Iya. Nggih. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi Mas Haji ini di samping merukunkan rumah tangga juga memberantakkan rumah tangga seorang. Iya. Mas Haji ini juga punya skill, kemampuan spiritual. Katanya jenengan juga bisa memberi pertolongan atau memberi apa ya, dengan cara jenengan itu orang yang usahanya bangkrut atau orang yang punya usaha yang lagi collab itu datang ke sini pun bisa tertolong dengan cara yang jenengan lakukan. Iya, bisa. Seperti apa Mas? Itu pakai tetap media pengasian ataupun yang namanya pelaris dagang usaha. Kebanyakan yang meminta di sini itu seperti kayak jenis pesugihan sih, cuman itu larinya di kandang bubrah. Itu tetap media kerezekian. Seseorang yang punya usaha lagi collab, lagi hancur, turun atau bangkrut lah. Hancurnya, bangkrut, minta tolong jenengan untuk supaya usaha saya ini bangkit kembali. Itu dengan cara seperti apa? Itu dengan cara tetap media kerezekian. Itu pakai bisa dengan sambar lilin juga bisa. Tapi kalau paling banyak permintaan itu seperti kandang bubrah, menaikkan untuk kinerja, hasil kerja. Entah itu usaha, dagang, atau apapun itu yang mereka dalami. Tetap membuka aura wajah gitu ya? Iya, tetap. Dengan sambar lilin? Sambar lilin. Tetap untuk meningkatkan kinerja ataupun usaha bisnis. Seperti itu. Menggunakan susuk tadi ya? Iya.
sambar lilin yang dengan sistem telan pakai pisang. Iya. Jadi ketika aura wajah mereka terbuka, otomatis rezeki mereka itu lancar. Iya. Begitu ya Mas Haji? Siap. Luar biasa. Jadi ini mungkin yang sebagai pertanyaan umum, ya orang yang datang ke sebuah tempat yang dimana diyakini tempat tersebut adalah tempat orang yang ngerti, orang linuwe atau spiritual atau supranatural, dukun gitu ya Mas Haji ya? Iya. Syarat-syarat yang harus dijalankan atau dipenuhi untuk datang ke sini tuh apa sih Mas Haji? Kalau untuk syarat sih dominan banyak sih, macam-macam. Kalau untuk kita pakai yang namanya lintri itu tetap media foto. Tapi kalau untuk di jalur kerejekian, untuk membangkitkan kinerja ataupun usaha bisnis, memang harus datang langsung, lebih tepatnya. Datang langsung. Iya, itu nanti bisa dengan cara ruat. Ruat membuka, entah itu jodoh terkunci, rezeki terkunci, seperti itu. Jadi harus datang langsung. Dari semua yang jenengan sampaikan bahwa di sini memang harus seperti ini, seperti itu, termasuk salah satu dengan menggunakan media sayap dari hewan kumbang yang bernama sambar lilin itu jenengan sudah menyediakan gitu Mas? Sudah menyediakan. Sudah menyediakan ya? Sudah. Itu kan termasuk syarat yang sudah jenengan sediakan. Iya. Untuk hari-harinya tidak terpatok hari ya? Tidak, untuk hari semuanya bebas. Ini satu yang lebih tentunya yang datang ke sini kan orang susah Mas Haji ya? Iya. Orang yang susah, orang yang butuh pertolongan. Untuk tarif Mas Haji, adakah patokan tarif yang jenengan kenakan di setiap orang yang membutuhkan pertolongan dari jenengan? Kalau untuk media pelet itu memang ada tarif ataupun pemaharan. Tapi kalau untuk kesehatan itu semampunya saja. Beda. Kesehatan sama untuk pelet itu beda. Apalagi untuk jarak jauh. Itu tetap ada pemaharan seperti itu. Yang tentunya di sini tidak bisa kita sebutkan ya untuk tarifnya ya. Karena problem seseorang itu kan beda-beda. Tadi jenengan menyebut kesehatan. Ini timbul pertanyaan baru. Kesehatan itu dalam arti seperti apa? Kesehatan itu dari pola pikir ataupun gangguan jiwa ataupun untuk dari kesehatan non medis. Gangguan jiwa yang dibikin seseorang itu harus kita sembuhkan. Itu pun relatif untuk pemaharan itu semampunya. Kita buka lagi. Ini jenengan membuka suatu pertanyaan baru yang buat saya untuk bertanya ya Mas Haji. Kesehatan gangguan jiwa. Berarti yang datang ke sini tidak hanya orang yang ingin seperti itu yang sudah kita sampaikan di awal. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan atau kita pertanyakan. Berarti jenengan juga bisa mengobati orang yang terkena guna-guna atau tenung. Banyak itu. Banyak. Banyak banget. Misalnya Mas Haji, orang yang terkena pelet, kena santet, kena guna-guna itu juga jenengan mampu untuk menetralisir atau mengobati? Mampu saya untuk mengobati hal seperti itu di luar nalar manusia. Ini kan sudah ke jenjang atau ke apa ya namanya, sebuah problem yang serius. Iya. Orang kena santet itu kan orang fatal. Fatal. Jadi jenengan harus bertentangan dengan dukun-dukun yang memberi santet. Betul. Bisa jenengan? Bisa. Orang yang kena guna-guna, orang kena santet, non medis bisa. Medis bisa. Bisa. Caranya jangan datang ke sini langsung, jangan ritualis seperti apa? Kalau untuk datang ke sini langsung ya kita ruat medianya, kita bersihkan. Ataupun yang memang fatal, memang tidak bisa datang ke sini, harus ada media foto. Kalau untuk penyembuhan, kita tidak mengembalikan, tapi kita penyembuhan. Tidak mengembalikan, tapi untuk menyembuhkan. Iya. Misalnya nih ada orang yang kena guna-guna. Ya, kena guna-guna, tapi tidak berada di Indonesia, di luar Indonesia itu bisa? Bisa. Dengan cara? Yang pertama dengan cara keyakinan pemohon ataupun customer. Dan yang kedua pakai media foto. Itu bisa kita sembuhkan, baik jarak jauh atau datang langsung, bisa. Foto orang yang bersangkutan? Bersangkutan. Katakanlah yang sakit atau yang mengalami problem, bisa. Jadi multi bisa, Mas Haji ini di samping memberi pertolongan, termasuk merusak rumah tangga orang. Iya. Ya, merusak rumah tangga kita bikin berantakan hubungan orang lain. Buyarno rumah tangganya wong. Tapi ternyata beliau juga bisa memberi pertolongan orang yang kena guna-guna atau bahkan santet ya Mas Haji? Iya, bisa. Pernah ada kejadian orang yang kena santet datang ke sini Mas Haji? Pernah, sering. Coba diceritakan pengalaman mereka seperti apa? Pengalamannya itu rival ataupun teman kerja itu banyak yang kena guna-guna. Itu dalam arti guna-guna itu dikirim kalau enggak kena untuk usahanya ya orangnya. Seperti itu. Kebanyakan kan bangkrut, stres orangnya dan masuk untuk guna-guna.
sakit parah, ya bertentangan dengan praktisi lain juga kalau untuk penyembuhan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah bisa teratasi. Yang datang ke sini Mas Haji, ini minta kejujuran dari Mas Haji. Orang yang datang ke sini minta pertolongan Mas Haji dari berbagai persoalan yang sudah kita sampaikan, itu rata-rata sukses Mas Haji. Sukses. Tidak pernah kecewa ya Mas Haji? Tidak pernah kecewa. Jadi yang datang ke sini sukses. Semuanya insya Allah tertolong dan sukses. Untuk yang terakhir Mas Haji, kita ingin saya tanyakan. Ini kan termasuk masalah pesugihan. Tadi jangan menyebut juga pengelarisan. Iya. Di setiap usaha seorang itu kadang ada titik nilai terendah, yaitu kebangkrutan atau ya saya anggaplah bangkrut lah. Orang yang datang sini minta anggaplah pengelarisan atau kesuksesan. Itu kira-kira ada efek tumbal kah atau efek jelek lah gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau untuk efek itu di setiap prosesi itu kan ada. Tergantung kemauan si pemohon. Kalau memang si pemohon siap, ya dijalankan untuk ritual seperti itu, gitu loh. Tapi kebanyakan yang diminta itu hanya untuk pelaris dagang saja, jadi tidak untuk ke tumbal. Iya, tumbal gitu loh. Jadi untuk melancarkan usaha gitu ya. Melancarkan saja. Tapi 100 dari 1 orang itu ya ada, cuman kan beresiko. Kalau mau resiko ya enggak masalah, seperti itu. Dalam arti resiko itu seperti apa Mas? Beresiko itu kan ada penumbalan, dalam arti itu pemaharan besar. Kalau untuk prosesi katakanlah pesugihan, itu bisa. Itu memang harus kita proses larung sesaji, memang ya diadakan di pantai selatan, kebanyakan seperti itu. Iya. Ada 2 alternatif untuk usaha mereka sukses. Tanpa resiko, dengan cara netral, natural. Untuk memperlancar katakanlah. Memperlancar usahanya, tapi ada instan, ekstrim, dan beresiko. Seperti tumbal gitu ya. Iya, makanya kan tergantung kemauan. Kan sudah dikasih tahu sebelum kita melangkah. Intinya jangan pernah ragu untuk datang ke tempat saya. Dan saya pun bertanggung jawab penuh untuk kesuksesan orang-orang yang sudah pakai jasa saya. Apapun persoalan ataupun problem, datang langsung saja. Jangan ada rasa keraguan, mantepkan hati pikiran. Pasti sukses, saya bantu. Apapun persoalannya, baik itu dalam urusan rumah tangga, ekonomi, usaha, dan lain sebagainya, datang ke Mas Aji ini dijamin sukses. Sukses. Oke. Untuk alamat Mas Aji bisa dijelaskan juga di akhir video, di awal sudah, tapi di akhir video lebih afdol. Monggo. Untuk tempat tinggal ataupun alamat praktek di Jalan Pemuda, Dusun Kalen, Desa Kalen, RT 8 RW 2, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Oke, jadi teman-teman, itu tadi review kita, perbincangan kita dengan Mas Aji, seorang spiritualis muda. Anggaplah spiritual yang masih berusia muda, yang sudah viral, lebih dikenal di masyarakat luas adalah anak angkat dari Kanjeng Ratu Kidul. Mas Haji, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah bersedia berbincang, dan mudah-mudahan tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kali ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.